Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Pak Maulana. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Pak Maulana apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ini Pak, kebetulan saya ada sedikit permasalahan. Jadi Hmm. mau minta tolong di coaching nih sama Pak Rahmat. Oh ya, Mudah-mudahan Pak Rahmatnya mudah-mudahan. berkenan. Heeh. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa saya bantu nanti saya coba bantu untuk berbagi-berbagi dikit. Nah, iya Pak, makasih banyak nih sebelumnya. Apa nih masalahnya Pak Maulana kira-kira coba? Iya gini Pak. Nah, kan kebetulan, sejak ikut kegiatan CGP ini, nah kemarin kan saya sudah mendapatkan materi tentang, pembelajaran berdiferensiasi. Hmm. Nah, rencananya saya ingin menerapkan itu di kelas yang saya ajar gitu, Pak. Nah, karena mungkin selama ini, saya kan mungkin ngajarnya masih dengan cara metode lama, artinya masih berpusat, pada guru gitu ya. Saya yang menjelaskan, murid mendengarkan, kemudian materi, dari saya gitu kan. Nah, jadi harapan saya sih, eee, saya sih pingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya gitu, Pak. Heeh, Oh seperti itu. iya. Nah, cuman ini saya bingung nih, kira-kira gimana, apa namanya, langkah-langkahnya. Nah, makanya saya pengen di-coaching nih sama Pak Rahmat, mudah-mudahan bisa ada Hmm. solusi, heeh. Ya, ya, boleh. Emangnya apa harapan akhir yang Bapak ingin capai dengan adanya pembelajaran diferensiasi tersebut Pak Maulana? Harapan saya sih, ya sesuai dari, apa namanya, fungsi dari pembelajaran berdiferensiasi, artinya diharapkan nanti murid kita ini kan setiap murid kan itu berbeda-beda itu, Pak. Nah, jadi Ya. diharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi sih, murid itu bisa belajar dengan sesuai dengan keinginan mereka. Pastinya kalau sudah sesuai dengan keinginan mereka, pastinya mereka minatnya akan bertambah, kemudian, mereka juga lebih lebih gampang memahami pembelajaran. Nah, itu sih harapan saya. Oh seperti itu ya. Mhm. Sejauh ini menurut Pak Maulana, apa pentingnya diferensiasi dalam pembelajaran itu Pak Maulana? Eee, dari yang saya pelajari ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu penting, Pak. Kalau selama ini kan saya belum mengerti nih, karena memang basic saya bukan dari pendidikan, jadi saya belum mengerti apa itu diferensiasi gitu kan. Nah, Mhm. rupanya ternyata sangat penting. Karena dengan, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, jadi, minat dan bakat siswa itu, bisa apa namanya, siswa itu bisa belajar sesuai dengan minat dan bakatnya gitu kan. Ya. Eee, Tidak hanya terpatok pada satu mode pembelajaran saja gitu. Oh, seperti itu. Jadi kalau begitu pentingnya, eee, manfaat diferensiasi ini, Mhm. sebelumnya apakah sudah pernah Pak Maulana identifikasi, kebutuhan-kebutuhan belajar siswa Bapak? Kalau sebelumnya sih belum pernah, Pak, eee, karena memang saya masih, pembelajaran mungkin bisa dibilang pembelajaran model dulu ya, model apa namanya, hanya materi dari saya, sesuai keinginan saya materinya, siswa hanya belajar dengan apa yang saya berikan. Nah, jadi, saya belum belum pernah mengelompokkan siswa-siswa gitu kan. Nah, seperti itu sih, Pak. Jadi Itu mungkin ya. mungkin, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini sepertinya itu memang harus saya lakukan itu. Eee, Kalau sepengetahuan Pak Maulana sendiri, yang perlu Mhm, didiferensiasikan itu komponen-komponen apa aja ya, yang bisa mmm, Bapak Maulana lakukan ke siswa? oke komponennya, eee, mungkin pertama ini berdiferensiasi dari, apa namanya, kesiapan siswa gitu ya. Nah, untuk dari kesiapan siswa mungkin,
Saya bisa mengelompokkan siswa berdasarkan, kesiapannya. Mungkin di awal pembelajaran, eee, saya membuat, apa namanya, pertanyaan pemantik, sehingga saya mengetahui, kemampuan siswa sebelum belajar gitu ya. Nah, Mmm, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua mungkin dari segi, apa namanya, eee, apa tadi, profil belajar siswanya. Nah, karena mungkin kan siswa ini kan profil belajarnya, cara belajarnya beda-beda. berbeda ya, Ada yang mhm, memang mereka hobinya gampang memahami dengan teks, ada yang dengan gambar, atau mungkin dengan, audio visual gitu ya. oh ya, Nah, untuk menghadapi ini mungkin saya lebih memperkaya, media pembelajaran saya, media ajarnya. Nah, mungkin selama ini saya hanya mengandalkan PowerPoint atau hanya mengandalkan buku gitu ya. Nah, mungkin ini bisa saya lakukan dengan memperbanyak kreasi, modul pembelajaran. Nah, seperti itu. Bisa jadi contohnya, apa namanya, selain hanya buku dan PowerPoint, mungkin saya bisa juga mungkin membuatkan video pembelajaran gitu untuk siswa gitu kan. Dan yang mhm ketiga mungkin dari, apa namanya, berdiferensiasi berdasarkan minat minat, belajar siswa. mhm Nah, ini mungkin saya ini, memberi kebebasan bagi siswa, untuk membuat sebuah, eee, pembelajaran karena saya audio video gitu ya, mungkin mhm tema yang mereka buat, tema audio atau video yang mereka pelajari itu mungkin berdasarkan dengan minatnya gitu ya. Nah, seperti itu sih, mhm. Pak. Nah, kalau begitu Pak Maulana sudah, menguasai untuk komponen-komponen diferensiasinya, berarti tinggal langsung buat rencana kerja aja tinggal Pak Maulana. Gitu Jadi ya, Pak, ya? Pak Heeh. Maulana, eee, ada rencana kegiatan apa sih besok nih untuk buat rencana kegiatan? Ada kira yang sudah terpikir oleh Pak Maulana, mungkin barangkali cara membuat diferensiasinya Mas, coba mungkin ada ini ya, Oh, mana iya. rancang-rancang. Mungkin, dari yang paling basic dulu, Pak, mungkin saya mempersiapkan RPP-nya dulu kali ya. Ah, ya bisa jadi. Mempersiapkan RPP-nya dulu, RPP yang di dalamnya ada unsur komponen diferensiasinya. Nah, setelah itu, step by step perlahan saya mulai menerapkan diferensiasi ke pembelajaran berdiferensiasi ke siswa. Seperti itu sih mungkin, Pak. Nah, jadi kapan waktu terbaik bisa Pak Maulana mulai nih seperti itu? Eee, Kemungkinan minggu ini sudah bisa saya coba mulai untuk nyusun RPP-nya nih. Eee, saya bisa juga nanti minta bantuan sama, apa namanya, rekan sejawat, sharing-lah mungkin ya. Kalau minta bantuan sih mungkin bisa dibilang dalam jurusan saya ini, eee, rata-rata mereka belum memahami makna diferensiasi gitu ya, Iya, karena baru saya yang mengikuti CGP. Nah, mungkin, sebatas sharing, berbagi pengalaman kira-kira gimana sih, melakukan diferensiasi ke kelas gitu sama rekan-rekan sejawat saya. Seperti oh, itu sih, Pak. Mungkin minggu ini sudah bisa mulai saya menyusun RPP-nya, iya, kemudian, perlahan mulai membuat, bahan ajarnya, seperti itu sih, Pak. mhm, iya. Jadi benar tuh Pak Maulana bisa nanti melibatkan tim guru produktif. Berapa orang tim produktif, multimedia di sana Pak Maulana? Kalau di sekolah saya, eee, tim multimedianya ini kebetulan ada 8 orang, yang linear ya, Pak, ya. Nah, yang Heeh, linear itu ada 8 orang, sekitar 8 orang. Nah, cuman memang ada beberapa guru yang seperti mengajar, apa namanya, PKWU. Nah, itu mungkin mhm, dari yang mereka memang dari bidang yang lain gitu ya, iya. seperti itu, heeh. Wah, itu sebuah sumber kekuatan besar sekali itu Pak Maulana, bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru 8 orang itu kan. Iya, benar sekali, heeh. Heeh. Jadi sebagai stakeholder kita, mereka bisa kita libatkan untuk bantu kita bisa
dalam perancangan pembelajaran, bisa pembuatan video pembelajaran, ataupun lain-lainnya yang Pak Maulana butuhkan, seperti itu. Iya benar, heeh. Heeh. Jadi kalau untuk dengan siswa itu sudah ada rancangan ke depan, apa yang bisa Pak Maulana lakukan? Maksudnya dalam hal apa nih, Pak? Rancangan gimana, Pak? Dalam rancangan aksi nyatanya besok ketika pembuatan Oh, heeh, dengan siswa diferensiasinya, gitu, iya. ya. Kalau untuk ke siswa, rancangan saya, ini nanti kan mungkin saya rancang dulu di RPP. Nah, gambaran saya itu seperti ini, kami ini kan, multimedia, kebetulan yang saya ajar ini audio video gitu ya. Nah, untuk semester Heeh. 2 ini pembuatan film pendek gitu ya. Nah, mungkin Oh, di RPP itu nanti, eee, saya mulai dengan, pembuatan ide cerita dan sinopsis. Nah, ini antara ide cerita dan sinopsis ini kan maknanya hampir sama tapi beda gitu ya. Nah, mhm, jadi mereka mungkin saya suruh milih sesuai dengan keinginan mereka. Bagi mereka yang punya imajinasi tinggi, mungkin mereka saya arahkan ke ide cerita. Mungkin bagi mereka yang belum ada gambaran, belum ada, apa namanya, belum belum bisa mengarang, mungkin saya arahkan lebih ke, sinopsis gitu kan. Nah, begitu juga dengan, proses pembuatan naskah. Nah, kemudian proses untuk pengambilan gambarnya, nah itu mungkin, saya kasih kebebasan bagi yang, eee, hanya memilih dengan HP, ya dipersilahkan, ya. atau mungkin bagi yang dengan kamera DSLR juga dipersilahkan gitu kan, atau yang pakai handycam. Nah, begitu juga mungkin dengan aplikasinya. Nah, kalau selama ini kan saya aplikasinya sifatnya mengikat gitu, Pak. Dulu biasanya Heeh. saya tetapkan, kita pakai aplikasi ini gitu kan. Nah, mungkin sekarang ini mungkin saya kasih kebebasan mereka, di mana mereka sukanya menggunakan aplikasi apa, dan mungkin saya kasih kebebasan, seperti itu mungkin gambarannya. Oh, gitu ya. Heeh, Nah, sekarang sudah ada gambaran nih, sudah ada mhm. keputusan bertanggung jawab juga yang Pak Maulana bisa buat tadi. Jadi, apa nih kesimpulan dari yang udah kita garis tengahnya nih Pak Maulana? Oke, heeh. Kesimpulannya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin saya awali dengan, menyusun RPP dulu. Nah, sembari menyusun RPP, saya berdiskusi dengan rekan sejawat untuk, mengobrolkan gimana sih kita menerapkan, pembelajaran berdiferensiasi ke siswa gitu kan. Setelah ada kecocokan, mungkin baru saya, melakukan penerapannya ke siswa, seperti itu sih Pak rencananya. Heeh. Nah, kalau gitu, lah mantap lah ini Pak Maulana, mudah-mudahan bisa Pak Maulana, eksekusi di lapangan, mudah-mudahan perubahan yang positif nanti bisa Pak Maulana rasakan dengan adanya pembelajaran diferensiasi itu Pak Maulana ya. Amin amin, heeh. Terima kasih nih Pak, heeh, atas sarannya. Ya, sama-sama Pak Maulana, semoga ke Iya iya. depan bisa lebih baik lagi Pak Maulana. Amin amin. Oke Pak, Heeh. heeh, itu dulu ya Pak ya, makasih banyak nih sebelumnya. Oke, sama-sama Pak Maulana, Ya sama-sama. Pak, oke. Assalamualaikum warahmatullahi Salam semua wabarakatuh. teman-teman guru di sana juga. Iya Pak, oke sama-sama. Eee, oke, Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. heeh. Wah sudah hampir hampir jam 10, apa 9. Mhm. Oke, kita stop dulu nih. Belum belum, biar lebih lebihin 2 menit aja dulu, Oke, sampai ini saya udah ngerekam 2 rekaman ini, yang pertama sama yang kedua. mhm. Cuman yang pertama tadi ada gangguan. Oke, menurut Bapak apa nih kendala kita? Refleksi ke kita. Alhamdulillah kendala sudah teratasin semuanya sepertinya. Kayaknya lebih tenang yang sekarang ya, Pak, ya? Iya, lebih tenang sekarang. Kalau kemarin itu, mungkin saya karena sambil gopoh itu karena laptop nggak ada mic-nya nggak aktif gitu kan, jadi Iya, agak agak
pikiran itu agak gimana. Nah, ini sekarang karena sambil nyatet saya ini kan, Iya. permasalahan yang Bapak sampaikan saya catat gitu kan. Nah, Heeh. jadi agak terarah ya. Iya, iya. Saya juga sambil nyatet juga apa yang disampaikan di Persuasi itu kan. Heeh. Oke lah, jam 21.00 udah bisa kita matikan berarti ya Oke, recording-nya. heeh. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran selesai. Stop recording. Alhamdulillah. Allahu Akbar.